Saya yakin banyak yang merasa kecewa dan mempertanyakan keputusan kreatif dari Marvel Studios untuk menunda perilisan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars mundur beberapa bulan dari jadwal sebelumnya. Sepertinya ini masih berkaitan dengan pendirian dari Bob Iger, bos Disney, yang akan terus mendorong Marvel Studios untuk merilis film yang berkualitas tinggi. Seperti yang kita ketahui, Marvel Studios beberapa waktu belakangan ini, terutama di Multiverse Saga, memiliki begitu banyak proyek, baik itu film maupun series, yang harus mereka selesaikan, yang dirilis setiap tahunnya. Tahun lalu, tahun 2024, akhirnya menjadi puncak di mana Disney memutuskan hanya merilis satu film saja di tahun 2024, yaitu Deadpool and Wolverine di layar lebar. Tahun ini akhirnya Marvel Studios ngegas kembali. Kita bakal punya film ketiga setelah Thunderbolts, yaitu The Fantastic Four First Steps, yang awalnya diset sebagai pembuka fase ke-6 dan Thunderbolts diset sebagai penutup fase ke-5 MCU, tepatnya di Multiverse Saga ini. Dan sebelum perilisan The Fantastic Four First Steps, rupanya Marvel Studios memutuskan untuk memundurkan jadwal perilisan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars yang akan menutup cerita Multiverse Saga. Namun sepertinya kita diberikan petunjuk yang lebih lanjut tentang alasan pemunduran jadwal ini, yang melibatkan satu karakter yang selama ini sudah ditanya-tanyakan keberadaannya dan bagaimana nasibnya di MCU, yang sudah sempat memulai debutnya meskipun melalui suara di post credit scene film Eternals. Kita sudah mendapatkan petunjuknya dan mungkin ini bisa dijadikan sebagai acuan bahwa memang benar ini adalah rencana dari Kevin Feige dan Marvel Studios. Let's talk about it. Jadi, Disney dan Marvel Studios mengumumkan beberapa perubahan signifikan pada jadwal rilis untuk film-film MCU, terutama untuk dua film besarnya, yaitu Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Avengers Doomsday sendiri jadwal awalnya adalah tanggal 1 Mei 2026, yang kemudian akhirnya dimundurkan ke tanggal 18 Desember 2026, sekitar 7 bulan dari tanggal awalnya. Alasannya, Disney sepertinya memberikan penundaan ini untuk memberikan waktu yang lebih banyak lagi untuk Marvel Studios dalam mewujudkan visi besar untuk film ini. Film ini harus dipastikan kualitasnya sebelum dirilis ke publik melalui layar lebar. Dan film ini akan menampilkan kembali Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom, yang tentu saja melibatkan jajaran cast yang begitu besar juga yang sudah diumumkan kemarin, termasuk karakter dari Thunderbolts maupun karakter dari Fantastic Four First Steps. Kemudian Avengers Secret Wars yang juga menjadi film Avengers yang paling ditunggu-tunggu dan akan menjadi cerita pamungkas dari Multiverse Saga dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 7 Mei 2027. Jadwal barunya adalah tanggal 17 Desember 2027. Mundur sekitar 7 bulan dari jadwal sebelumnya. Yang menariknya, mundurnya Avengers Doomsday akan membuatnya bentrok dengan salah satu film besar dari Warner Brothers, yaitu Dune Messiah. Ini akan kembali mengulang fenomena Barbenheimer, yaitu perilisan bersamaan Oppenheimer dan Barbie beberapa waktu sebelumnya, dan kembali akan terulang lagi dan mungkin akan diramaikan dengan hashtag Avengers Doomsday. Sepertinya akan sangat menarik. Sementara itu ada beberapa slot untuk film Marvel yang juga akhirnya mengalami perubahan. Pada tanggal 13 Februari 2026 yang sebelumnya dijadwalkan akan diisi oleh proyek Marvel yang belum ada judulnya, dihapus dari kalender rilis. Sementara untuk tanggal 6 November 2026 dan tanggal 5 November 2027 juga dialokasikan untuk proyek Marvel yang belum ada judulnya, tapi sekarang akhirnya dirubah. Slot itu akan diisi oleh film Disney yang belum memiliki judul, yang menandakan bahwa proyek-proyek MCU yang belum diumumkan akhirnya digeser atau kemungkinan besar dibatalkan. Dan Disney akhirnya mengalihkan slot tersebut untuk proyek film Disney lainnya di luar MCU. Selain Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, satu-satunya film MCU yang dijadwalkan tayang pada tahun 2026 yang tidak mengalami pergeseran jadwal rilis adalah Spider-Man Brand New Day. Tapi yang perlu untuk diingat, ini adalah produksinya Sony yang menjadi bagian dari kerjasamanya dengan Marvel Studios. Sepertinya film ini juga akan kena efek dari pemunduran jadwal tersebut. Dan Spider-Man Brand New Day mungkin saja akan mengalami pemunduran jadwal juga. Jadi tinggal menunggu waktu aja. Sebelumnya, Spider-Man Brand New Day ditetapkan akan dirilis di pertengahan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, yang menandakan bahwa film Spider-Man Brand New Day akan menjadi penghubung cerita antara Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Dan itulah alasannya kenapa tidak ada nama Tom Holland
dalam pengumuman daftar jajaran cast yang ikut bergabung dalam film Avengers Doomsday. Karena Spider-Man lagi sibuk berkutat dan bergulat dengan kisahnya sendiri di Spider-Man Brand New Day untuk mengawali kembali kisahnya yang sebelumnya sudah sempat terhapus dan tidak ada yang mengingatnya di MCU. Kalau misalnya Spider-Man Brand New Day tidak mengalami pemunduran jadwal rilis, maka mungkin ada perubahan rencana di mana Spider-Man Brand New Day mungkin saja akan menjadi film pembuka menuju ke Avengers Doomsday. Bukan lagi penghubung antara Doomsday dan Secret Wars. Tapi kayaknya itu mustahil karena proses syutingnya baru akan mulai beberapa bulan ke depan. Dan setelah proses syutingnya rampung, diperlukan post-production untuk durasi waktu yang cukup lama untuk memastikan kualitas film ini benar-benar siap untuk dirilis di layar lebar. Maka, opsi yang paling mungkin untuk Spider-Man Brand New Day adalah dimundurkan juga jadwal rilisnya. Sekaligus dimatangkan juga apa yang sebenarnya ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Dan apakah Spider-Man Brand New Day masih tetap akan menjadi penghubung Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Karena karakter Spider-Man sendiri adalah karakter yang sangat penting untuk cerita Secret Wars. Jadi untuk sekarang ini ekspektasi saya adalah Spider-Man Brand New Day juga akan dimundurkan jadwal rilisnya dan masih akan tetap menjadi penghubung Doomsday dan Secret Wars. Tetapi ada satu film yang akan mengisi kekosongan di pertengahan antara Doomsday dan Secret Wars tadi. Dan ini adalah film yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh para fans yang melibatkan aktor sekaliber Mahershala Ali, yaitu film Blade. Kalian bisa coba langsung cek di marvel.com, situsnya Marvel yang official ya, di mana di situ kita punya daftar film yang siap untuk dirilis oleh MCU. Film Blade akhirnya dimasukkan ke dalam daftar Marvel Movies yang siap untuk dikerjakan. The Fantastic Four First Steps akan siap rilis pada tanggal 25 Juli 2025, yang kemudian itu berarti ada gap yang cukup panjang antara film Fantastic Four First Steps dan Avengers Doomsday. Yang mana itu berarti kita hanya akan punya satu film di tahun 2026 kembali. Sama seperti pada tahun 2024 di mana kita hanya punya Deadpool and Wolverine saja. Saya sendiri sebenarnya pesimis dengan keputusan ini. Apakah mungkin akan dimasukkan film lainnya setelah The Fantastic Four yang akan menjadi setup untuk Avengers Doomsday? Mengingat ada begitu banyak rencana dari Marvel Studios yang belum terrealisasikan. Sebelumnya kita mendengarkan bahwa Marvel Studios sedang mengembangkan sebuah proyek yaitu Midnight Suns yang akan menjadi wadah untuk mengumpulkan para karakter-karakter yang selama ini sudah diperkenalkan oleh MCU tapi tidak tahu mau diapakan. Seperti Black Knight yang sudah diperkenalkan melalui Eternals, Moon Knight yang sudah diperkenalkan melalui seriesnya sendiri. Kemudian ada Werewolf by Night dan beberapa karakter lainnya yang sudah diperkenalkan. Jadi asumsi liar saya mungkin ada satu proyek yang akan ditempatkan di antara The Fantastic Four First Steps dan Avengers Doomsday. Mengingat gapnya cukup panjang, 1 tahun lebih tidak ada film Marvel satupun yang mengisinya. Karena slot dari Avengers Doomsday yang sebelumnya ditetapkan pada bulan Mei tahun 2025 akan ditempati oleh The Devil's Wears Prada 2. Sementara ada satu slot yang dicabut dan dihapus dari kalender rilis yang mungkin akan menempatkan atau membuka slot baru. Dan mungkin slot itulah yang akan diisi oleh film tersebut. Tapi ini hanya asumsi liar saya saja untuk mengakomodir sejumlah keputusan kreatif yang belum sempat untuk direalisasikan oleh Marvel Studios. Atau mungkin di antara waktu yang cukup panjang tersebut, Marvel Studios akan fokus kepada seriesnya. Di mana series justru akan menjadi medium untuk memberikan cerita yang jauh lebih deep, jauh lebih dalam untuk karakter-karakter yang ingin diperkenalkan oleh MCU untuk dimasukkan ke dalam Avengers Doomsday. Untuk persiapan penutupan saga multiverse ini. Pengerjaan proyek Avengers Doomsday sendiri memang akan membutuhkan waktu yang cukup panjang mengingat begitu kompleksnya cerita tentang Secret Wars. Karena Doomsday akan menjadi bagian dari cerita Secret Wars ini. Doomsday akan membuka event Secret Wars yang akan dilanjutkan ke film yang berikutnya. Sekarang kita kembali ke Blade yang sudah memulai debutnya melalui film Eternals meskipun hanya melalui suara saja. Blade ini bisa jadi adalah salah satu karakter penting di multiverse saga. Bukan karena dia melawan alien, bukan karena dia punya kekuatan kosmik seperti Captain Marvel, tapi karena dia berada di titik persimpangan antara dunia manusia dan dunia supernatural, serta dunia multiverse. Ini mengingatkan saya dengan film Ant-Man and the Wasp, yang kemudian menjadi film kunci untuk membuka potensi time travel di film Avengers Endgame. Pun demikian dengan Captain Marvel, di mana Kevin Feige menemukan sebuah cara yang masuk akal untuk memasukkan karakter baru ini dalam cerita Endgame.
sebagai penutup dari Infinity Saga. Sementara untuk Multiverse Saga ini bukan cuma soal varian, bukan cuma soal waktu, tapi juga tentang realitas lain yang tidak terlihat, termasuk dunia arwah, Dark Dimension, dunia iblis seperti Mephisto, dunia magis yang menjadi areanya Scarlet Witch dan Agatha Harkness. Blade adalah jembatan ke dunia ini. Ada vampir, ada werewolf, ada penyihir, semuanya bisa terhubung ke ancaman multiversal melalui ranah supernatural. Apalagi mengingat MCU makin lama makin mengeksplorasi sisi metafisik. Moon Knight dan Dewa Mesir, Scarlet Witch dengan Darkhold, Doctor Strange dengan multiverse spiritualnya. Blade bisa menjadi pilihan lainnya yang mungkin akan dijadikan sebagai pilihan yang penting untuk multiverse saga nanti, khususnya untuk Secret Wars. Dan mungkin melalui film Blade itulah kita akan melihat realisasi dari ide kreatif Kevin Feige untuk memperkenalkan Midnight Suns yang bisa menjadi pelindung ranah realitas yang tidak bisa disentuh oleh Avengers biasa. Blade akhirnya hadir untuk melawan ancaman seperti itu. Midnight Suns ini adalah salah satu grup yang sangat mungkin untuk diperkenalkan oleh Marvel Studios mengingat ada begitu banyak grup yang sekarang diperkenalkan oleh Marvel Studios. Kita punya 2 Avengers, The New Avengers, yang dipimpin oleh Sam Wilson yang sudah didaftarkan hak ciptanya, yang membuat Yelena Belova dan Bucky harus memikirkan nama mereka sendiri karena mereka tidak bisa menggunakan nama Avengers. Apakah mereka akan memakai nama Thunderbolts lagi atau mungkin ada nama lain yang akan mereka gunakan untuk menghindari klaim copyright. Sementara Midnight Suns mungkin akan menjadi pilihan grup lainnya yang isinya bisa saja Blade, Elsa Bloodstone, Moon Knight, Man-Thing, Doctor Strange, dan Scarlet Witch. Kalau memang dia diceritakan belum mati. Bahkan belakangan ini ada begitu banyak informasi yang mengatakan bahwa Scarlet Witch akan kembali. Karakter lain yang bisa saja kembali dan muncul untuk bergabung dengan tim Midnight Suns adalah Ghost Rider. Ingat di MCU kita punya Ghost Rider yaitu Robbie Reyes yang sudah diperkenalkan melalui series Agents of S.H.I.E.L.D. di mana series tersebut akhirnya sudah dianggap canon. Dan bahkan bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak lagi Ghost Rider, bukan cuma Robbie Reyes, tapi mungkin saja kita akan mendapatkan versi Johnny Blaze kita sendiri. Tim ini akhirnya bisa menjadi garda terakhir untuk melindungi universe ini dari ancaman multiversal yang berbasis sihir dan kutukan. Sekali lagi, Secret Wars akan jauh lebih kompleks daripada Avengers Endgame, yang mana ancamannya hanya datang dari Thanos. Itu pun skala kehancuran yang diakibatkan oleh Thanos tidak bisa dipandang remeh. Tentu saja skalanya akan dinaikkan di Avengers Secret Wars yang akan melibatkan semua ranah kekuatan termasuk supernatural. Blade ini sendiri adalah karakter yang pertama kali muncul dalam komik Tomb of Dracula isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 1973 sebagai pemburu vampir setengah manusia, setengah vampir atau Daywalker. Di versi awalnya dia belum punya kekuatan super signifikan selain imun terhadap gigitan vampir dan skill bela dirinya yang lumayan tinggi. Barulah di era tahun 90-an ke atas dia mulai digambarkan punya kekuatan vampir, punya kekuatan regeneratif, kekuatan fisik, umurnya panjang, dan bisa menggunakan kekuatan sihir atau senjata magis dalam beberapa cerita. Karakter ini adalah karakter yang sangat penting karena Blade itu adalah anggota inti dari Midnight Suns yang perannya sudah jelas merupakan Guardians of Supernatural Realm. Meskipun dalam komik, Blade ini jarang menjadi karakter utama dalam event-event besar multiverse. Dia cuma sempat muncul dalam komik Secret Wars pada tahun 2015, tapi tidak pernah menjadi fokus cerita. Dia menjadi cameo atau side fighter dalam event-event gede yang lainnya, dan di beberapa universe alternatif, Blade punya versi yang berbeda. Artinya, potensinya sebenarnya ada, tapi belum pernah dimaksimalkan dalam skala multiversal. Dan mungkin MCU memilih karakter ini untuk dimaksimalkan potensinya dan akan menjadi karakter penting, khususnya untuk memperkenalkan tim superhero baru yang bernama Midnight Suns. Mungkin ini adalah bagian dari rencana Kevin Feige dan Marvel Studios sehingga mereka memutuskan untuk memundurkan jadwal rilis Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars sehingga yang muncul dalam event pamungkas multiverse saga tersebut adalah tim assemble, bukan lagi karakter assemble seperti di Avengers Endgame. Ada banyak tim yang bisa kita lihat akan muncul di film ini, akan menjadi parade karakter yang benar-benar chaotic dengan skala kehancuran yang sangat besar. Situs resmi dari Marvel sendiri bisa kita jadikan acuan untuk menebak tentang potensi cerita atau film berikutnya yang akan dikembangkan oleh Marvel Studios, dan mungkin Blade adalah salah satu film yang sedang direncanakan untuk dimasukkan ceritanya
disinkronkan ceritanya dengan Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars sehingga semuanya bisa menjadi satu bagian atau satu packaging yang lengkap yang bisa kita nikmati sebagai film pamungkas MCU, khususnya untuk Multiverse Saga. Tapi tentu saja ini hanya sekedar asumsi saja, mengingat di situs resmi Marvel tersebut, Blade masih belum memiliki jadwal rilis. Kita masih belum tahu Blade akan dirilis di tanggal berapa, tapi yang jelas Blade secara resmi bisa dikatakan seperti itu, akhirnya akan segera memulai proses syuting. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kabar yang satu ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.